di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, rasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku rasa, tanah kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah dunia, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu dan jati. Indonesia tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah budaya, semuanya lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bangunnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Nah, satu lagi, salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan.
Halo, selamat pagi anak-anak. Materi kita kali ini yaitu informasi penting dalam bacaan. Nah, ini pernah Bu Linda ulas di tema 1 ya. Kita sekarang nih di tema 2. Ini akan kita ulas lebih dalam lagi supaya kalian ingat, karena tema 2 ini juga membahas tentang informasi penting dalam suatu bacaan. Muatannya bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1. Nah, nanti tolong perhatikan apa yang Bu Linda sampaikan ya. Nah, informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi bacaan ini bisa kita cari dengan adik Simba atau 5W1H. Adik Simba itu contohnya seperti apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sedangkan 5W, what, where, when, who, why, and how ya. Ini kita bahas lagi. Penggunaan kata apa ini digunakan yang berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Lalu di mana, where, ini berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Kapan, ini atau when berkaitan dengan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian siapa, who, berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Bagaimana, how, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, Bu Linda akan membahas di bacaan halaman 3 ya. Tema 2, subtema 1, peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, pada 16 Agustus 1945, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Judanco Subeno menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Para pemuda menunggu perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Perumusan naskah proklamasi disaksikan oleh Soekarno, Sudiro, dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah perumusan naskah proklamasi selesai, hasilnya dibacakan di depan para tokoh pemuda dan anggota PPKI di serambi rumah Laksamana Maeda. Kemudian Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Soekarni mengusulkan cukup 2 orang yang menandatangani proklamasi, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kalimat pertama yang tercantum dalam naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang berupa pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu kalimat kedua merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta yang berupa pernyataan pengalihan kekuasaan. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, lapangan Ikada telah dipenuhi massa dari berbagai elemen masyarakat yang ingin menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lapangan tersebut juga dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap. Keberadaan pasukan Jepang menyebabkan rencana pembacaan proklamasi berubah. Demi keamanan, Insinyur Soekarno memutuskan untuk membacakan naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara dimulai pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, kita bahas lagi informasi penting pada paragraf 1.
Ya, kalimatnya seperti apa? Yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Judan Cho Subeno menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Para pemuda menunggu perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Perumusan naskah proklamasi disaksikan oleh Soekarni Sudiro dan Mr. Ahmad Subarjo. Mana informasi penting pada paragraf 1? Yaitu pada kalimat utama, ya, pada 16 Agustus 1945 kelompok pemuda menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini adalah informasi pentingnya, ya. Apa yang mereka lakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda yaitu menunggu perumusan naskah proklamasi. Jadi informasi pentingnya ini, ya, pada kalimat utama. Nah, sekarang paragraf kedua, teks bacaannya kita baca sama-sama. Setelah perumusan naskah proklamasi selesai, hasilnya dibacakan di depan para tokoh pemuda dan anggota PPKI di Serambi rumah Laksamana Maeda. Kemudian Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Soekarni mengusulkan cukup 2 orang menandatangani naskah proklamasi, yaitu Zino Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mana kalimat maksudnya informasi pentingnya? Yaitu ada di kalimat utama, yaitu hasil perumusan naskah proklamasi dibacakan di depan kelompok pemuda. Nah, kelompok pemuda ini sudah mewakili tokoh pemuda dan anggota PPKI, ya. Jadi hasil perumusan naskah proklamasi dibacakan di depan kelompok pemuda nih, garis besarnya, ya, adalah informasi penting dari paragraf kedua. Kemudian informasi penting paragraf ketiga. Kita baca sama-sama teksnya. Kalimat pertama yang tercantum dalam naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang berupa pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, kalimat kedua merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta yang berupa pernyataan pengalian kekuasaan. Nah, di sini ada informasi penting pada kalimat utama dan kalimat kedua dari saran dari Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Kita gabung karena ini keduanya sangat penting, maka informasi pentingnya jadi kita simpulkan seperti ini. Saran Mr. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta terhadap isi naskah proklamasi. Itu informasi pentingnya, ya. Jadi saran dari Mr. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta terhadap isi naskah proklamasi. Nah, sekarang kita lihat informasi penting paragraf keempat. Kita baca, ya, teks bacaannya. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, lapangan Ikada telah dipenuhi massa dari berbagai elemen masyarakat yang menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lapangan tersebut juga dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap. Keberadaan pasukan Jepang menyebabkan rencana pembacaan proklamasi berubah. Jadi informasinya pentingnya di mana? Informasi pentingnya di kalimat terakhir, bukan kalimat awal, ya, kalimat terakhir. Jadi rencana pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada ini berubah, ya. Jadi rencana pembacaan ini berarti digabung, ya,
Artinya simpulan informasi pentingnya dari paragraf keempat. Jadi rencana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia berubah di lapangan ya, di lapangan IKADA ini berubah. Jadi itu ya untuk paragraf keempatnya. Kemudian paragraf kelimanya, informasi penting paragraf kelima, kita lihat teksnya ya. Demi keamanan, Insinyur Soekarno memutuskan untuk membacakan naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Acara dimulai pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, mana informasi pentingnya? Informasi pentingnya yaitu naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di kalimat awal ya, atau kalimat utama. Nah, ini adalah informasi pentingnya. Jadi anak-anak, ketika kalian mencari informasi penting, pahami dulu bacaannya. Mana sih yang menurut bacaan tersebut informasi penting, sehingga ada bacaan selanjutnya ya. Jadi informasi penting ini merupakan inti dari teks bacaan tersebut, maka harus kalian cari. Setiap bacaan itu pasti ada informasi pentingnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang peta pikiran. Ya, peta pikiran. Peta pikiran nanti juga kalian akan cari di setiap bacaan. Setiap teks bacaannya nanti Bunda akan tugaskan. Nah, peta pikiran, kita membahas dulu peta pikiran yang ada di bacaan tadi halaman 3 ya, tentang pembacaan naskah proklamasi ya. Nah, peta pikiran peristiwa perumusan naskah proklamasi itu apa? Nah, kita cari dengan adik Simba, yaitu apa? Yang pertama apa? Ya, berarti apa sih yang terjadi pada paragraf pertama, atau apa yang terjadi pada peristiwa perumusan naskah proklamasi itu? Di situ mengamankan Soekarno-Hatta, merumuskan dan pembacaan naskah proklamasi serta penyebaran berita kemerdekaan. Ya. Di mana? Jadi peristiwa pembacaan itu ada di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu rumah dari Laksamana Maeda di Mejidori nomor 1 di halaman. Nah, tadinya di Rengas Dengklok ya. Jadi ada dua peristiwanya di bacaan tersebut. Di rumah Laksamana Maeda di Rengas Dengklok, di Jalan Mejidori nomor 1. Kemudian peristiwa yang kedua, pembacaan teksnya di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Jadi di bacaan peristiwa perumusan naskah proklamasi ada dua tempat ya, Rengas Dengklok tadi Bunda sudah sebutkan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kapan. Nah, di situ ada dua kejadian pada tanggal 16 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945. Ya, peristiwa perumusan naskah ada dua. Yang pertama tanggal 16 itu di Rengas Dengklok, kemudian 17 di Pegangsaan Timur. Kita lanjutkan.
Sekarang siapa saja yang terlibat pada peristiwa perumusan naskah proklamasi? Ada Soekarni, Sudiro, Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Maida, dan Sayuti Melik. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat pada perumusan naskah proklamasi itu siapa saja? Di situ kita sebutkan ya di peta pikiran ya. Kemudian selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Maksudnya peristiwa perumusan naskah proklamasi itu terjadi mengapa? Jadi peristiwa itu terjadi alasannya ya itu untuk menyusun dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi itu alasannya. Alasan peristiwa perumusan naskah proklamasi ini yaitu tentang penyusunan dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana peristiwa perumusan naskah proklamasi terjadi? Nah, jadi prosesnya berarti ya. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, naskah proklamasi berhasil disusun dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada hari yang sama, pukul 10 pagi, naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu prosesnya, bagaimana proses peristiwa perumusan naskah proklamasi terjadi. Jadi anak-anak, kalau kalian belum paham bisa kalian ulang video yang belum ulas tadi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu ya, tugas bahasa Indonesianya yang pertama, bacalah teks halaman 19 dan 27 pada tema 2 subtema 1. Yang halaman 19 itu teksnya berjudul Kekalahan Jepang. Sedangkan halaman 27 berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari dua teks pada halaman 19 dan 27, pilihlah salah satu teks tadi. Kalian mau milih yang mana? Pilih yang teks dengan judul Kekalahan Jepang atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia untuk kalian buat tugas. Jadi, setelah kalian sudah memantapkan untuk memilih salah satu teks, cari informasi penting setiap paragrafnya pada teks yang telah kamu pilih. Yang seperti tadi Bu Linda sudah menjelaskan tentang informasi pentingnya. Jadi kalian cari setiap paragrafnya informasi pentingnya yang seperti Bu Linda ulas tadi di video ya. Kalian bikin tulisan yang sama ya. Kemudian buat peta pikiran menggunakan adik Simba. Peta pikiran tadi yang Bu Linda jelaskan ya. Ada apa, di mana, apa yang misalkan tentang proklamasi kemerdekaan ya, atau kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi ya. Siapa yang terlibat misalkan seperti itu. Jadi sama seperti yang Bu Linda jelaskan tadi di video ya pengerjaannya. Jadi nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis yang rapi ya. Ingat, tulis yang rapi, tulisan, karena tulisan juga akan menjadi penilaian bagi Bu Linda. Terus kemudian huruf kapitalnya jangan lupa, pemakaian pemakaian katanya, tolong pemakaian katanya gunakan kata yang baku atau kalimat yang baku, jangan dengan bahasa gaul ya. Jadi lihat teksnya. Mengerti, paham anak-anak? Oke. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Jadi apabila kalian belum mengerti, bisa kalian ulang lagi video ini. Sampai jumpa. Menarik kan ya pembelajaran video yang sudah di videoin oleh Bapak
Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat.